Ini cengkeh ini. Oh, cengkeh. Ternyata di sini ada kopi sama cengkeh perkebunannya. Oh, lanjut. Pertama, mari kita mulai dari lama waktu perjalanan masuk ke desa. Di awal heboh, bagian ini didramakan dengan sangat mendramatisir. Di dalam Twitter ini menjadi bahan pendramaan, sementara di dalam grup lama perjalanan waktu ini dijadikan bahan penelitian yang sebenarnya hanyalah sekelas tebak-tebakan. Versi pertama, versi duo surveyor yang melakukan observasi sebelum kegiatan itu disetujui. Menurut mereka, lama perjalanan dari jalan besar ke desa membutuhkan lama waktu 45 menit. Versi kedua, versi drama, menurut Bang Kumis, lama waktunya hanya sekitar 30 menit. Sementara, dalam versi ketiga, versi Kang Ojek sekaligus warga desa, jalan masuk melewati hutannya hanyalah sekitar 3 menit. Yang membuat bagian ini janggal di dalam tweet Twitter adalah lama waktu perjalanan dari kota sisi barat sampai ke gerbang hutan timur pucuk selatan dituliskan dengan tepat. Sementara untuk lama perjalanan masuk hutan dari jalan besar ke desa dijadikan bahan debat. Padahal dalam tweet Twitter itu juga salah seorang peserta cowok dituliskan memakai jam tangan. Di dalam tweet Twitter juga bagian lama waktu perjalanan dari jalan besar melewati hutan hingga masuk ke desa dijadikan awalan pertanyaan oleh seorang peserta cewek halu kepada Bang Kumis. Sementara di dalam cetakan lembaran dirubah pertanyaannya soal suara gamelan. Oleh karena itu, sebelum tweet Twitter itu dicetak ke dalam lembaran, bagian cerita itu dikaburkan dan ternyata dalam hasil cetakannya bagian drama itu dihilangkan. Saya tidak tega kalau menyebut itu sebagai bagian untuk menutupi kejanggalan. Tidak, itu tidak adil karena ini baru awalan pembukaan. Perjalanan setengah jam lagi ya. Oh, perjalanan 24 menit. 24 menit. Alkisah, dalam sebuah mimpi saya mendapati sebuah cerita yang diberi label nyata. Seharusnya cerita itu menjadi biasa saja. Kemudian, cerita itu berkembang menjadi bahasan dalam sebuah grup mimpi di alam mimpi. Masalahnya adalah, dalam bahasan itu terdapat nama saya, kakak sepupu saya, dan teman saya, yang semuanya berasal dari 3 wadah ternama di sebuah kota. Ketiganya mewakili semuanya. Jadi ini harus dibahas. Kenapa harus dibahas? Yang pertama, nyata tapi aneh. Bukan soal mistisnya, tapi soal proker kegiatan yang pada akhirnya menyebabkan sebuah kejadian. Kedua, lokasi yang diceritakan menimbulkan banyak pertanyaan dan perdebatan. Yang ketiga, siapakah peserta kegiatan itu yang sebenarnya? Dari 3 masalah itu kemudian menimbulkan masalah baru. Opini liar berawal dari pencarian menjadi dugaan. Kemudian berkembang macam pertanyaan dan menjadi sangkaan yang diperhalus dengan kata asumsi. Padahal hanya mirip sebagian 1-2 bagian dan tidak keseluruhan. Kewajaran berubah menjadi kekurang ajaran. Untuk itu saya akan membagikan cerita mimpi itu. Dan ingat, ini hanyalah permulaan untuk mengungkap sejumlah temuan di balik misteri itu. Pada awalnya sudah banyak yang menduga dari cuitan cerita akan berubah menjadi lembaran cerita yang pada akhirnya akan digambarkan adegannya ke dalam sebuah layar mimpi. Tapi tebakan saya lain dari itu. Sejak awal saya menebak apa yang konyol dan tidak ilmiah dalam cuitan akan perbaiki logikanya di dalam lembaran.
Karena terlalu banyaknya kejanggalan yang harus ditutupi, maka dalam penggambaran adegan layarnya harus dibuat bias agar tidak ada perdebatan. Ingat, ini bukan soal mistisnya. Saya tidak akan membenturkan mistis dengan akademis. Saya tidak akan melawan mitos dengan penjelasan ilmiah dalam sebuah bahasan, apalagi dengan sebuah keyakinan. Tidak, itu tidak adil. Untuk itu, saya akan mengupasnya dalam beberapa bagian, dan untuk saat ini, saya akan memulainya dengan pemanasan. Hancur mah mantepnya. Sobek. Hancur nih. Merah sih. Kenapa kamu? Jangan bu 3 hari.